Masih di playlist membahas seputar free developer stuff. Di sini, salah satu fitur yang baru saya buat adalah adanya label new untuk konten yang baru muncul. Terutama ini dikhususkan ketika teman-teman sudah pernah mengunjungi Free Stuff Dev pertama kali, lalu ketika mengunjungi berikutnya dan ternyata sudah ada N plus konten yang sudah ada baru di sana, maka kita akan melabelkan dia new. Nah, jadi ini sekali lagi hanya berlaku ketika teman-teman sudah visit sebelumnya dan kontennya ini ada tambahan baru dari jumlah sebelumnya. Di sini tantangannya karena saya nggak pakai sistem register, saya nggak bisa bikin spesifik tergantung usernya yang mana, tapi yang bisa saya targetkan di sini memanfaatkan local storage yang ada di browser, jadi saya menyimpan berapa data yang ada sebelumnya dan saya bandingkan ketika teman-teman visit berikutnya. Jadi idenya sangat simpel ketika teman-teman punya kasus statis seperti ini, kalau konten saya statis bukan dari database, maka yang akan saya lakukan, saya akan menghitung berapa konten yang ada di sini, semuanya berjalan di depan, semuanya berjalan di JavaScript, lalu saya menyimpan dia di local storage-nya. Nah, di sini kita lihat dulu ketika visit berikutnya, harusnya si label new-nya ini sudah hilang, dia udah nggak ada lagi, seperti yang teman-teman lihat, karena dia udah nggak new lagi berarti karena kita udah visit sebelumnya. Saya akan buka di local storage-nya. Teman-teman lihat di sini, key-nya saya punya konten underscore count, yaitu dia menghitung berapa sih jumlah kontennya. Jumlahnya 252. Ini kita simpan, dia akan mengingat, oh jumlahnya sekarang 252. Ketika visit berikutnya, dia akan membandingkan apakah jumlah konten sekarang masih 252 atau enggak. Kalau enggak, maka kita ambil selisihnya, lalu selisihnya tersebut kita tampilkan untuk memberi label new pada kartu-kartu tersebut. Sesimpel itu logikanya. Nah, ini kita simpan di local storage. Jadi berarti kalau saya main-mainin di sini, misalnya saya bikin konten terakhir jumlahnya ada 220. Ini saya ganti, maka harusnya ketika reload berikutnya, sekarang sekitar 30-an konten akan mendapatkan label new di sini. Karena dia hanya mengingat, oh terakhir dia ada 220 konten, sekarang sudah 250, berarti harusnya ada 30 konten yang saya berikan label new di sini. Itu dia logika sederhananya. Sekarang kita intip kodenya. Seperti kalau teman-teman ingat di bagian live search keyword sebelumnya, saya akan menghitung kontennya berdasarkan cards-nya. Tentu ini sangat vulnerable karena kalau teman-teman bermain dengan database, tentu teman-teman nggak bisa ngelakuin ini. Ini sekali lagi sangat spesifik kasusnya karena saya tahu jumlah kelas cards ini mewakili jumlah konten saya berapa. Makanya saya bisa rely atau mengandalkan jumlahnya dari sini. Nah, di sini saya nyimpan dia kata kunci untuk local storage-nya agar saya nggak salah ketika ngeset item ataupun ketika saya nge-get itemnya nanti. Jadi di sini kita nge-cache jumlah atau menyimpan jumlah konten count-nya, kita ambil dari local storage-nya. Kalau dia 0 atau belum ada di database-nya di local storage kita, berarti dia adalah user yang baru. Karena itu si user barunya saya akan bantu mengingatkan, hey, sekarang konten kamu ada sekian jumlahnya yang kita ambil dari contents.length-nya atau jumlah kartunya ada berapa, segitulah jumlah konten kita. Itu yang teman-teman ngelihat tadi jumlah di local storage-nya kalau pertama kali visit. Tapi kalau si cache kontennya ini atau dia sudah mengingatnya berarti ini sudah visit kedua kita. Maka di sini kita ngasih tahu, kita harus cari tahu nih berapa sih jumlah konten yang baru dan konten yang lama. Sangat simpel, kita mengambil konten sekarang jumlahnya berapa dikurangi dengan jumlah konten yang sudah kita cache sebelumnya. Selisihnya tersebut saya akan loop, ada berapa kalau dia jumlahnya nggak 0. Saya akan ngeloop selisihnya tersebut lalu memberikan sebuah kelas baru. Di sini saya agak hardcode sedikit. Saya akan memberikan label div baru di sini dengan stylingnya. Itulah yang teman-teman ngelihat label new sebelumnya di sini. Ini adalah hasil dari CSS dan HTML ini. Jadi kita menargetkan, hey, kalau ada konten yang baru dengan logika kita sebelumnya, maka saya mau memberikan label di setiap konten tersebut, di setiap loopnya kita tambahkan new label ini. Jadi new label yang teman-teman ngelihat di sini dia adalah hasil dari pengolahan JavaScript-nya. Di sini teman-teman akan ngelihat karena saya ngasih dia di insert adjacent HTML-nya di after begin atau setelah dia mulai cards-nya kita akan memasukkan kartu ini.
Jadi ini adalah label yang secara dinamis ditambahkan yang bergantung dengan jumlah local storage yang dia ingat. Itu dia cara saya mengatasi kalau mau tahu apakah di sini ada konten baru sebagai informasi untuk usernya yang sudah visit kesekian kalinya.